Sebuah cuplikan video beredar luas, dibagikan ribuan kali oleh para pengguna dunia maya. Dalam rekaman tersebut, terlihat puluhan perempuan berdampingan dengan seorang pria yang sama. Masing-masing tampak menunjukkan gestur akrab. Namun hal yang membuat masyarakat terperanjat adalah kenyataan bahwa pria itu merupakan kepala sekolah sebuah SMA di Provinsi Jawa Tengah. Asal cuplikan itu masih menjadi tanda tanya. Siapa yang pertama kali mengunggahnya ke internet? Dan rahasia apa yang sebenarnya sudah disimpan bertahun-tahun di dalam ruangan tertutup itu? Melalui siaran radio keadilan. Inilah kisah tentang sebuah perkara yang mengguncang. Pada tanggal 10 Desember tahun 2024, di Desa Sumberjati, Kabupaten Sukamulyo, terjadi sebuah insiden janggal di lingkungan pendidikan yang mulai menarik atensi masyarakat. Siswi bernama Aulia Lestari, pelajar kelas 11 SMA Negeri Harapan 3. Diketahui keluarga menunjukkan perilaku aneh. Ia menjadi pendiam, sering duduk termenung berjam-jam, enggan menyentuh makanan. Bahkan terkadang tersentak ketika seseorang menyentuh bahunya. Awalnya, kedua orang tuanya mengira Aulia sedang tertekan oleh tuntutan belajar. Akan tetapi, perubahan itu semakin berat dari hari ke hari. Pada malam, ketika mereka kembali menanyainya dengan sungguh-sungguh, Aulia akhirnya menangis dan mengungkapkan bahwa kepala sekolah Dr. Nugroho Dwi Kori telah melakukan tindakan tidak pantas saat pertemuan pribadi di ruang kerjanya. Keluarga sontak terguncang. Pak Rahman, sang ayah, terdiam sangat lama. Sementara Ibu Sari bergetar karena tidak percaya atas apa yang didengarnya. Keduanya memutuskan pergi ke sekolah pada keesokan pagi, memaksa untuk bertemu dengan jajaran pimpinan demi meminta penjelasan. Pada tanggal 11 Desember, di ruang rapat sekolah, hadir Dr. Nugroho Dwi Kori. Dua wakil kepala sekolah termasuk Bapak Hari Pratama, serta wali kelas. Kepala sekolah tersebut tetap bersikap tenang, menyangkal seluruh tuduhan dan menyatakan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa remaja seusia itu kerap bersikap sensitif. Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah akan meninjau ulang situasi tersebut, tetapi meminta keluarga tidak menyebarkan informasi sebelum ada kesimpulan resmi. Pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam itu berakhir dengan wajah Ibu Sari yang pucat dan goyah. Sementara itu, sang kepala sekolah tampak tetap tenang dan kembali menjalankan tugas hariannya. Rasa tidak puas memenuhi hati keluarga, tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Pada hari yang sama, kabar tentang pertemuan itu menyebar cepat di antara para guru. Beberapa guru berbisik bahwa ini bukan kali pertama muncul keluhan serupa, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Atmosfer sekolah menjadi berat. Tatapan menghindar, pembicaraan terputus ketika seseorang lewat, dan panggilan telepon mendadak dihentikan begitu ada orang yang mendekat. 2 hari setelahnya, lantaran sekolah tidak menunjukkan langkah tegas, keluarga Aulia mengajukan laporan resmi ke kantor polisi Kabupaten Sukamulyo untuk meminta penyelidikan terkait tindakan Dr. Nugroho Dwi Kori serta perlindungan bagi para peserta didik. Mereka menegaskan memiliki bukti dan bersedia bekerja sama. Polres Kabupaten Sukamulyo segera menurunkan tim ke sekolah. Suasana pemeriksaan dipenuhi keheningan dan ketegangan. Pihak sekolah tetap bersikeras bahwa tidak ada dasar cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dan mengeluhkan reputasi sekolah yang tercoreng oleh isu tidak benar. Namun, ketika penyidik berbicara secara terpisah dengan beberapa guru, terlihat jelas kecemasan di wajah mereka. Sebagian bahkan sengaja menghindar dari menjawab. Laporan awal menyebutkan
bahwa kasus ini tergolong kompleks karena melibatkan pimpinan satuan pendidikan, sehingga diperlukan penelusuran yang lebih luas, mencakup guru, siswa, dan para wali murid. Sementara polisi mulai menghimpun bukti, masyarakat sekitar memperbincangkan situasi dengan berbagai versi. Sebagian orang tua menyangka Aulia hanya mengalami gangguan emosional, tetapi ada pula yang yakin bahwa cerita itu tidak dibuat-buat. Unggahan anonim muncul di media sosial, memuat rincian tentang pertemuan tertutup dan pesan-pesan janggal, membuat keadaan semakin tidak menentu. Pada sore hari tanggal 15 Desember, Polres Kabupaten Sukamulyo mengeluarkan pengumuman resmi bahwa laporan terhadap Dr. Nugroho Dwi Kori sedang diverifikasi. Pernyataan singkat itu segera menyebar ke seluruh provinsi. Sejak itu, kasus resmi memasuki tahap penyidikan. Sebuah sekolah yang sebelumnya dianggap teladan kini berada dalam kondisi diliputi ketakutan. Kegiatan belajar masih berlangsung, namun suara lonceng pergantian pelajaran tidak lagi terasa wajar. Para guru hati-hati dalam berinteraksi, dan siswa sibuk berbisik. Semua merasakan bahwa keheningan ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Ketika warga desa Sumberjati membicarakan kejadian di SMA Negeri Harapan 3, nyaris tidak seorang pun menyangka bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perkara yang akan mengguncang dunia pendidikan. Tim penyidik Polres tiba di sekolah untuk melakukan verifikasi awal. Tujuan mereka jelas mengumpulkan berkas, memeriksa para pihak, dan mencocokkan kesaksian antara keluarga dan siswi. Namun yang mereka hadapi bukan rangkaian petunjuk, melainkan dinding keheningan. Dari gerbang hingga ruang administrasi, suasana terasa tertutup rapat. Pimpinan sekolah menyambut dengan sopan, tetapi sangat berhati-hati. Semua percakapan berlangsung singkat, hanya mencatat hal mendasar seperti jadwal kerja, buku piket, dan daftar guru. Ketika diminta memberikan rekaman kamera area administrasi, pihak sekolah mengatakan bahwa sistem tidak merekam pertemuan pribadi antara guru dan siswa, serta menyebut alasan kerusakan teknis atau sudut kamera yang tidak langsung mengarah. Tanpa menyertakan bukti, semua jawaban itu dicatat sebagai hal yang harus diselidiki. Tetapi tidak ada kerjasama lebih jauh. Para guru yang diperiksa dalam kelompok kecil memberikan jawaban serupa tidak mengetahui, tidak melihat langsung, atau menganggapnya urusan internal. Tidak seorang pun yang bersedia memberikan informasi rinci atau dokumen pendukung. Beberapa guru menolak memberi keterangan dengan alasan khawatir berdampak pada pekerjaan dan takut mengganggu para siswa. Yang lain mengalihkan pembicaraan ke topik tekanan sosial atau rumor daring. Tim penyidik menemukan dua hal penting. Pertama, sikap kompak pihak sekolah yang menahan informasi. Kedua, tidak adanya saksi internal yang bersedia memberikan kesaksian yang menguatkan atau menyangkal tuduhan. Keheningan serentak itu bukan hanya menghambat jalannya penyelidikan, tetapi juga menimbulkan kabut misteri yang membuat kecurigaan semakin tebal. Polisi membuat berita acara dan meminta sekolah menyerahkan seluruh dokumen terkait jadwal pertemuan, catatan interaksi khusus, daftar siswa yang pernah dipanggil, laporan penghargaan maupun disiplin, serta berkas kepegawaian selama 6 bulan terakhir. Sekolah menanggapi permintaan itu dengan surat resmi yang bersifat umum. Mereka akan membahasnya secara internal dan melaporkan sesuai prosedur. Namun tanpa tenggat waktu, pada pertemuan tertutup berikutnya, ketika penyidik mencoba bertemu guru secara individu, banyak yang berjanji akan memberikan informasi kemudian atau meminta bertemu di tempat aman. Namun hanya sedikit yang menepatinya. Beberapa wali murid yang dipanggil hanya menyampaikan kesan umum anak saya tampak murung, atau saya mendengar rumor, tetapi tidak tahu apa yang benar. Tidak ada bukti fisik, tidak ada saksi langsung.
Keheningan kolektif itu membuat penyidik menganggap kasus ini sebagai situasi sensitif yang rawan disalahgunakan. Dari tuduhan pribadi, kasus dapat berubah menjadi gelombang rumor, atau justru tertutup oleh tekanan internal. Karena itu, penyidikan berikutnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tidak menyampaikan informasi yang belum diverifikasi dan segera mencari data dari sumber independen. Pada hari ketiga, tim teknis memeriksa ulang sistem kamera di sekitar kantor, ruang kepala sekolah, serta koridor. Hasil awal menunjukkan beberapa titik tanpa sudut pandang langsung. Beberapa perangkat perekam hanya menyimpan data kurang dari 72 jam, dan sejumlah berkas mencurigakan telah hilang. Ibu Sari tersentak sejenak. Meskipun ucapan itu sepenuhnya sesuai prosedur, namun tidak ada seorang ibu pun yang sanggup mendengarnya tanpa merasa terpukul. Ia menoleh ke putrinya. Kedua tangannya bergetar halus. Apakah benar harus dilakukan? Pak, anak saya masih sangat muda. Saya takut ia akan semakin terpukul. Ucapnya dengan suara lemah. Letkol Polisi Ardi Nugraha memahami perasaan itu, tetapi ia tetap harus berpegang pada prinsip penyidikan. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa jika memang ada kejadian yang sebenarnya terjadi, hasil pemeriksaan medis akan melindungi Aulia dan menjadi dasar hukum yang jelas. Namun, bila tidak ditemukan unsur apapun, hasil tersebut juga akan menjadi bukti untuk membebaskan mereka yang dituduh. Kami memberi waktu keluarga mempertimbangkan, katanya perlahan. Tetapi saya berharap jangan menunda terlalu lama. Karena setiap hari berlalu, bukti akan semakin sulit dipastikan. Pertemuan itu berakhir dalam kesunyian. Ibu Sari merangkul Aulia sambil meninggalkan kantor polisi. Wajahnya tampak syok dan kosong. Pada sore hari itu juga, setelah berdiskusi dengan suami dan kerabat dekat, keluarga akhirnya menyetujui permintaan untuk menjalani pemeriksaan forensik. Pada pagi hari tanggal 19 Desember, sebuah kendaraan khusus milik Polres Kabupaten Sukamulyo menjemput Aulia dan ibunya menuju Pusat Forensik Medis Provinsi Jawa Tengah. Semua prosedur dilakukan secara tertutup, menjamin keamanan penuh serta kerahasiaan identitas. Sesuai aturan, pemeriksaan dikerjakan oleh tim profesional yang bersifat independen, tidak berada di bawah unit penyidik, demi memastikan objektivitas. Dalam berita acara serah terima, penyidik menulis tujuan pemeriksaan, menentukan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan fisik, serta mengumpulkan jejak biologis untuk keperluan pembandingan hukum. Selama menunggu, suasana di kantor polisi Kabupaten Sukamulyo tetap tegang dan berat. Hasil pemeriksaan dianggap sebagai kunci satu-satunya yang dapat membuka arah lanjutan kasus. Jika hasilnya negatif, penyelidikan kemungkinan akan berhenti sebagai laporan tanpa dasar kuat. Tetapi jika hasilnya positif, maka sebuah babak baru yang berat akan terbuka dan membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan. Sementara itu, pihak SMA Negeri Harapan 3 tetap diam. Kepala Sekolah Dr. Nugroho Dwi Kori tidak muncul di depan publik dan menyerahkan tugas sementara kepada salah satu wakil kepala sekolah. Sebuah pengumuman internal dikeluarkan, berisi instruksi singkat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sekolah. Para guru diminta tidak memberikan pernyataan kepada media, tidak menulis komentar di media sosial, dan menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Namun di luar, opini masyarakat semakin memanas. Beberapa media lokal mulai memuat berita singkat mengenai dugaan di sebuah SMA di Kabupaten Sukamulyo. Meski nama sekolah tidak disebutkan, semua orang tahu yang dimaksud adalah SMA Negeri Harapan 3. Unggahan itu dengan cepat menyebar di internet, disertai ratusan komentar
Ada yang merasa iba terhadap Aulia. Ada pula yang menyatakan bahwa zaman sekarang rumor mudah tersebar. Pada malam hari yang sama, di rumah kecil di Dusun Bukit Utara, lampu masih menyala hingga larut malam. Ibu Sari duduk menatap putrinya. Matanya bengkak akibat banyak malam tanpa tidur. Aulia tetap diam. Sesekali tersentak saat mendengar suara sepeda motor di luar. Dengan suara lirih, Ibu Sari berkata, "Tenanglah, Nak. Semuanya akan menjadi jelas." Ibu hanya berharap mereka menyelidiki sampai akhir. Di luar jendela, gerimis tipis jatuh menutupi hamparan sawah yang sepi, seolah menandai dimulainya fase baru dalam kasus tersebut. Sebuah laporan yang semula dikira sekadar kesalahpahaman, kini perlahan berubah menjadi perkara serius. Pada tanggal 21 Desember tahun 2024, setelah berhari-hari menunggu dalam ketegangan, hasil pemeriksaan dari Pusat Forensik Medis Provinsi Jawa Tengah akhirnya dikirim ke kantor polisi Kabupaten Sukamulyo dalam amplop tersegel. Ditandatangani oleh 3 ahli forensik. Petugas yang menangani kasus membuka berita acara itu di hadapan perwakilan kejaksaan serta keluarga. Hasilnya dibacakan perlahan. Pada tubuh ditemukan beberapa memar kecil di area lengan dan bahu, dengan tingkat luka dangkal yang sedang mengalami perubahan warna. Tidak ditemukan cedera lain yang mengarah jelas pada tindakan kekerasan seksual. Sampel biologis tidak menunjukkan adanya jejak DNA asing. Kesimpulan, belum ada cukup dasar untuk menyatakan telah terjadi tindakan pelanggaran fisik langsung. Ruangan seketika sunyi. Ibu Sari terkulai di kursi sambil menutup wajah dan menangis terisak. Aulia menatap lembar hasil itu tanpa berkedip. Matanya kosong. Letkol Polisi Ardi Nugraha menutup map dokumen. Lalu berkata dengan suara berat bahwa hasil tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan. Tetapi tidak cukup kuat untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Ia menjelaskan bahwa bisa saja pelaku menghentikan aksinya ketika korban melawan, atau kejadian berhenti pada tindakan yang tidak pantas, tanpa melampaui batas tertentu. Ucapan itu bersifat teknis, tetapi cukup bagi seorang ibu untuk memahami bahwa putrinya mungkin telah mengalami sesuatu yang buruk meskipun sulit dibuktikan. Sesuai prosedur, kasus untuk sementara dimasukkan dalam kategori belum memenuhi unsur tindak pidana. Berkas tetap disimpan, tetapi belum dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Namun penyidik menegaskan bahwa penyelidikan tidak dihentikan karena kesaksian serta bukti tidak langsung masih harus diperiksa. Dalam rapat internal pada sore harinya, pimpinan kepolisian kabupaten memerintahkan agar pengumpulan keterangan dan bukti terus dilanjutkan, terutama dari para siswa dan guru yang pernah berinteraksi pribadi dengan Dr. Nugroho Dwi Kori. Instruksi tertulis menegaskan perlunya pendalaman terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, pemaksaan, atau ancaman psikologis, serta memeriksa kemungkinan adanya pola tindakan berulang. Sore itu, tim penyidik kembali ke SMA Negeri Harapan 3. Kini, penyelidikan tidak lagi sekadar pemeriksaan internal. Aparat mulai menelusuri kemungkinan adanya mekanisme tekanan yang berlangsung lama dan terstruktur. Di sekolah, kabar tentang hasil pemeriksaan menyebar dengan cepat. Pihak sekolah merasa lega dan menganggap masalah telah selesai. Dr. Nugroho Dwi Kori muncul kembali di lingkungan sekolah. Menyalami para guru sambil berkata singkat, "Semuanya sudah jelas. Mari kita fokus pada pengajaran." Tetapi dalam tatapan banyak orang, masalah itu jauh dari kata selesai. Seorang guru honorer berbisik pada rekannya, "Kalau memang benar ada kejadian, mana mungkin masih ada bekasnya setelah beberapa hari? Banyak hal sulit dibuktikan." Bisik-bisik itu terdengar di sudut ruang guru.
namun langsung menghilang ketika ada orang yang lewat. Para siswa berbicara perlahan. Sebagian merasa iba pada Aulia. Sebagian lainnya ragu. Keheningan orang dewasa membuat keadaan semakin membingungkan. Malam itu, keluarga Aulia dipanggil untuk mendengar pengumuman resmi. Letkol Ardi Nugraha berkata, "Kami memahami perasaan keluarga, tetapi hasil forensik tidak dapat ditafsirkan secara bebas. Namun demikian, kami tidak akan berhenti. Jika ada orang lain yang pernah mengalami hal serupa, kami membuka pintu bagi mereka untuk memberikan informasi. Dan identitas mereka akan kami lindungi sepenuhnya." Pernyataan itu menyebar ke seluruh kabupaten seperti pesan rahasia. Pada malam yang sama, tim Intel bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah desa Sumberjati mulai melakukan pendekatan senyap. Para petugas perempuan dari organisasi masyarakat dan pemuda dilibatkan untuk bertemu murid serta guru perempuan, menciptakan ruang aman bagi mereka yang pernah mengalami pelecehan, pemaksaan, atau bentuk intimidasi lainnya. Para penyidik memahami bahwa dalam kasus seperti ini, bukti fisik hanya bagian kecil dari keseluruhan cerita. Sisanya adalah ketakutan dan keheningan. Untuk menghancurkan tembok itu, hukum saja tidak cukup, dibutuhkan kepercayaan. Menjelang akhir bulan Desember, ketika udara dingin menutupi seluruh Kabupaten Sukamulyo, tim penyidik tetap bekerja tanpa henti sepanjang malam. Berkas kasus SMA Negeri Harapan 3 semakin tebal. Tetapi halaman-halaman penting masih kosong, belum ada kesaksian kuat. Belum ada bukti mengikat. Meski begitu, tidak satu pun anggota tim berniat menyerah. Atas perintah pimpinan Polda Jawa Tengah, tim khusus diperkuat. Di antara anggota baru itu, terdapat Letu Polisi Ayu Lestari, petugas dari Unit Keamanan Sosial, yang ditugaskan mendekati keluarga Aulia. Tugasnya bukan menginterogasi, tetapi memberikan dukungan emosional, pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, serta ketelitian lebih besar daripada pemeriksaan formal. Pada sore hari tanggal 24 Desember, di rumah kecil di Dusun Bukit Utara, Aulia untuk pertama kalinya membuka diri. Suaranya bergetar, tetapi lebih jelas dibanding sebelumnya. Setelah berhari-hari terdiam, ia mulai menceritakan kembali apa yang terjadi pada hari itu. Meski masih tersendat-sendat, ia mengatakan bahwa saat waktu istirahat siang, kepala sekolah memanggilnya ke ruang kerja untuk membahas urusan belajar. Namun setelah itu, terjadi sesuatu yang membuatnya panik hingga melarikan diri sambil menangis dan mencari wali kelasnya. Mendengar cerita tersebut, Letu Ayu bertanya lembut, "Apakah kamu sudah menceritakan semuanya kepada wali kelas waktu itu?" Aulia mengangguk. Air mata menetes. "Iya, saya bilang saya sangat ketakutan. Beliau membuat saya takut." Wali kelas menenangkannya, lalu mengajaknya menuju ruang kepala sekolah. Tetapi begitu wali kelas mulai berbicara, kepala sekolah marah besar, memaki di depan Aulia, menuduhnya berhalusinasi, kemudian mengusir mereka berdua dari ruangan. Letu Ayu mencatat setiap detail. Itu adalah petunjuk pertama yang bisa diverifikasi sejak awal. Kasus kehadiran saksi kedua yang berada di lokasi segera setelah kejadian. Meskipun bukan saksi langsung, keterangannya mampu memberikan gambaran jelas mengenai tindakan serta reaksi terlapor. Laporan cepat dikirim ke bagian kriminal Polda Jawa Tengah. Letkol Ardi Nugraha segera mengeluarkan perintah pemanggilan terhadap wali kelas untuk dimintai keterangan. Di atas meja, selembar kertas berisi 3 baris tulisan terburu-buru milik Aulia masih tergeletak di sana. Tulisan itu tampak bergetar dan tidak beraturan. "Aku tidak berani datang ke sekolah lagi. Aku takut." Letu Polisi Ayu Lestari melipat berkas perlahan.
Ia menyadari bahwa perkara ini bukan sekadar laporan pribadi, melainkan sebuah perjuangan melawan budaya diam di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi para siswa. Keesokan paginya, kantor polisi Kabupaten Sukamulyo mengeluarkan pengumuman resmi yang ditujukan kepada seluruh staf, guru, dan siswa SMA Negeri Harapan 3. Pengumuman itu menyatakan bahwa siapapun yang pernah mengalami pelecehan, ancaman, atau menyaksikan tindakan tidak pantas dari individu manapun di sekolah diminta berani memberikan informasi. Aparat penegak hukum menjamin kerahasiaan identitas pelapor sepenuhnya. Pengumuman itu jatuh layaknya batu yang mengusik permukaan air danau yang semula tenang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tetapi jelas bahwa tembok keheningan mulai retak. Surat edaran tersebut disebarkan pada pagi hari tanggal 26 Desember tahun 2024. Namun hingga sore hari, telepon ruang piket Polres Sukamulyo berdering tanpa henti. Panggilan telepon, pesan anonim, dan amplop tanpa nama bermunculan, semuanya berpusat pada satu nama: Dr. Nugroho Dwi Kori. Awalnya tim penyidik mengira itu hanya keluhan bertebaran tanpa bukti kuat. Tetapi semakin banyak laporan yang dibaca, semakin terlihat kesamaan yang signifikan: lokasi, waktu, pola tindakan, bahkan kalimat-kalimat yang kabarnya sering diucapkan oleh kepala sekolah itu. Orang pertama yang datang melapor adalah seorang guru honorer muda. Baru bekerja di sekolah tersebut sekitar setengah tahun. Ia datang dengan pakaian kusut, wajah pucat, dan mata penuh kegelisahan. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa dalam beberapa pertemuan pribadi untuk evaluasi kerja, kepala sekolah pernah melakukan tindakan yang melampaui batas. Ia tidak berani melawan karena takut kontraknya diputus. "Aku butuh pekerjaan ini untuk menghidupi anakku. Kalau aku dipecat, bagaimana aku bertahan?" katanya sambil menggenggam kedua tangan erat-erat. Tak lama kemudian, seorang guru olahraga datang memberikan informasi secara sukarela. Ia mengaku pernah melihat kepala sekolah memanggil guru-guru perempuan muda ke ruangannya, mengunci pintu, dan beberapa hari kemudian para guru itu mengundurkan diri atau dipindahkan tanpa alasan jelas. Kami semua melihatnya, tetapi tidak ada yang berani bicara. "Di sini, Pak Nugroho punya kuasa penuh," ucapnya. Dalam 2 hari, hampir 20 orang guru, wali murid, serta mantan siswa datang bergiliran memberikan laporan. Ada yang melapor secara langsung, ada yang menulis surat tanpa nama, dan ada pula yang hanya mengirim pesan anonim. Isi laporan berbeda-beda, tetapi semuanya terangkum dalam satu benang merah: ketakutan. Ketakutan akan pembalasan, ketakutan akan fitnah, ketakutan kehilangan pekerjaan. Seorang guru perempuan yang pernah mengajar pada tahun 2021 menulis dalam laporannya, "Pak Nugroho beberapa kali memberi isyarat bahwa jika saya ingin tetap aman di sekolah, saya harus mengerti keadaan. Saya diam karena takut. Sekarang saya baru berani bicara karena tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama." Seorang mantan siswa yang telah lulus mengirim surat tulisan tangan sepanjang lebih dari 10 halaman. Menceritakan bahwa ia pernah dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk menandatangani berkas beasiswa. Namun setelah itu, terjadi sesuatu yang membuatnya ketakutan. Surat itu ditutup dengan tulisan terburu-buru. "Waktu itu aku terlalu kecil, aku tidak tahu harus berbuat apa selain diam." Setiap surat dan laporan dibaca cermat oleh tim penyidik, dicatat, dan dibandingkan satu persatu. Mereka mulai melihat bahwa pola perilaku pria itu bukan kejadian spontan, melainkan sistematis, terarah, dan berlangsung selama bertahun-tahun. Para korban berasal dari periode berbeda,
tetapi mengalami tekanan yang serupa ketakutan karena kekuasaan seseorang. Dalam rapat internal, Letkol Polisi Ardi Nugraha berkata tegas, "Kita sedang menghadapi rangkaian tindakan terstruktur, memanfaatkan jabatan di lingkungan pendidikan untuk menekan mental banyak orang." Namun hingga saat itu, semua laporan masih berbentuk kesaksian tanpa bukti fisik atau saksi mata langsung. Unit penyidik menyusun daftar 19 saksi 11 orang dari sektor pendidikan. 6 mantan siswa, serta 2 wali murid yang pernah mengaku mendapat tekanan dan ancaman finansial. Semua identitas disembunyikan sepenuhnya. Pada saat bersamaan, aparat menelusuri dokumen kepegawaian melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, memeriksa seluruh riwayat kerja dan laporan keluhan terkait Dr. Nugroho Dwi Kori. Hasil awal mengejutkan banyak pihak. Sejak tahun 2019, Dinas pernah menerima 3 laporan anonim mengenai perilaku tidak pantasnya terhadap rekan kerja. Namun semuanya dikembalikan ke sekolah untuk penanganan internal, tanpa pemeriksaan resmi apapun. Dari temuan itu, kasus resmi ditingkatkan menjadi operasi investigasi khusus dengan kode NTH-12. Menargetkan bukan hanya tindakan satu orang, tetapi juga lapisan pelindung yang membuatnya lolos selama ini. Namun hambatan terbesar tetap sama bukti. Semua kesaksian, sedetail apapun, tetap hanya berupa kata-kata. Tidak ada video, tidak ada rekaman suara, tidak ada dokumen formal. Terlapor tetap tenang, menyangkal semua tuduhan, dan menyebut dirinya korban fitnah untuk menjatuhkan jabatan. Di tengah tekanan masyarakat, Polres Sukamulyo mengeluarkan pengumuman kedua bahwa penyidik telah menerima banyak data baru terkait SMA Negeri Harapan 3. Semua sedang diverifikasi. Masyarakat diminta menyerahkan bukti tambahan bila memiliki. Seluruh kabupaten seperti menahan napas. Tidak ada lagi yang berani menganggap ini sekadar kesalahpahaman. Tetapi juga belum ada yang dapat memastikan kebenaran akhirnya. Tim penyidik terus bekerja dalam diam, menyusun potongan demi potongan, hingga muncul sebuah petunjuk mengejutkan. Seorang mantan pegawai administrasi sekolah yang telah berhenti selama 3 tahun berkata, "Aku tahu apa yang terjadi, dan aku punya buktinya." Pada sore hari tanggal 29 Desember tahun 2024, ketika operasi NTH-2412 berada di titik buntu, sebuah ledakan informasi terjadi. Sebuah video berdurasi hampir 5 menit beredar luas melalui akun anonim bernama Kebenaran di Balik Pintu. Dalam video itu, terlihat seorang pria berkemeja putih dengan kartu identitas pegawai diduga kuat Dr. Nugroho Dwi Kori berulang kali muncul di koridor administrasi SMA Negeri Harapan 3. Kamera mencatat, ia berjalan bersama sejumlah perempuan berbeda. Ada yang mengenakan pakaian kerja. Ada pula yang berseragam murid. Masuk menuju ruangan bertanda ruang kepala sekolah. Tidak ada suara. Tidak ada narasi. Hanya potongan gambar yang disusun berurutan. Di sudut bawah layar terlihat tanggal dan waktu yang merekam periode 3 bulan. Dari September hingga Oktober tahun 2024. Sepanjang waktu itu, video menunjukkan lebih dari 20 perempuan dengan durasi kunjungan yang berbeda-beda, ada yang hanya beberapa menit, ada yang lebih dari setengah jam. Semua rekaman dipersingkat dan disunting sehingga tampak suram dan mencurigakan, kurang dari 1 jam setelah diunggah. Video itu menyebar ke berbagai grup media sosial di Provinsi Jawa Tengah, lalu ke seluruh negeri. Komentar bermunculan deras, tidak masuk akal. Orang seperti ini memimpin sekolah, harus diusut sampai tuntas di sekolah. Keadaan kacau, siswa panik. Banyak guru tercengang. Sebagian menutup akun media sosial mereka.
Wali murid berdatangan ke gerbang sekolah menuntut penjelasan. Gerbang ditutup rapat. Petugas keamanan diperintahkan melarang siapapun merekam gambar. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah segera menghentikan semua kegiatan belajar dan meminta sekolah menenangkan kondisi siswa serta guru. Sementara itu, Polres Sukamulyo bekerja sama dengan unit keamanan siber menelusuri sumber video tersebut. Pada pukul 6 sore, rapat mendesak digelar di Polda Jawa Tengah. Video diputar ulang frame demi frame, ruangan hanya dipenuhi suara ketukan pena para penyidik. Letkol Ardi Nugraha berkata singkat, "Jika video ini asli, kita berhadapan dengan bukti pelanggaran besar yang terstruktur. Jika rekayasa, ini adalah upaya menjatuhkan reputasi lembaga pendidikan." Tim forensik digital segera meneliti keaslian video cahaya, struktur piksel, tanda penyisipan, kesesuaian data waktu, serta watermark. Hasil awal menunjukkan bahwa sudut kamera sesuai dengan kamera nomor 2 milik sekolah, mengarah ke koridor menuju ruang kepala sekolah. Namun video telah dipotong, disunting, dan dikodekan ulang, sehingga tidak dapat langsung dipastikan sebagai rekaman mentah. Unit keamanan siber menemukan bahwa akun kebenaran di balik pintu hanya aktif selama 2 menit 17 detik. Menggunakan IP anonim dan VPN luar negeri. Setelah unggahan mencapai lebih dari 300 penayangan. Seluruh konten hilang bersama akun tersebut. Dalam laporan cepatnya, Letkol Ardi menyimpulkan ada 3 hal mendesak. 1. Memastikan sumber video berasal dari kamera sekolah. 2. Mengidentifikasi pengunggahnya. 3. Menentukan tujuan di balik penyebaran video tersebut. Di luar, masyarakat sibuk menebak-nebak, di warung kopi, di grup wali murid. Di forum daring, hanya satu pertanyaan yang terdengar, apakah video itu asli di Polda Jawa Tengah? Para penyidik tetap bekerja tanpa henti. Mereka terus melanjutkan rapat hingga mendekati tengah malam. Kesimpulan akhir dari pertemuan itu dibacakan perlahan oleh Letkol Polisi Ardi Nugraha. Setiap kata ditekan seolah ingin menegaskan bobotnya. Dalam waktu 48 jam ke depan, fokus utama penyelidikan adalah memastikan asal-usul video tersebut serta melacak identitas pengunggahnya. Untuk sementara, pemeriksaan terhadap Dr. Nugroho Dwi Kori belum dilakukan agar tidak menimbulkan gangguan sebelum hasil analisis teknis dipastikan. Menjelang dini hari tanggal 30 Desember tahun 2024, di Laboratorium Digital milik Bidang Forensik Polda Jawa Tengah, tim analisis gambar dan data elektronik mulai bekerja dalam kondisi darurat. Lebih dari 10 teknisi berjaga di depan rangkaian layar komputer, memeriksa setiap bingkai video yang mengguncang publik. Setiap detail, sekecil apapun, dianalisis dengan ketelitian ekstrem. Proses pemeriksaan dibagi 2. Satu tim menilai keaslian video, sementara tim lain melacak jejak digital pengunggahnya. Semua kegiatan dilakukan secara tertutup. Tim pemeriksa gambar memulai dengan memverifikasi karakter teknis berkas video. Setelah berjam-jam memeriksa metadata, mereka menyimpulkan bahwa format asli adalah MP4. Resolusi 1920 x 1080, sepenuhnya cocok dengan spesifikasi kamera IP Hikvision, jenis kamera yang dipasang di koridor administrasi SMA Negeri Harapan 3. Data waktu dalam video konsisten dengan jam sinkronisasi kamera nomor 2, yang sebelumnya dilaporkan sekolah telah rusak dan diganti perangkat baru. Poin paling penting adalah watermark di sudut kanan bawah bertuliskan NTH-CAM 2924, sebuah kode yang hanya ada pada sistem lama, sistem yang seluruh datanya dihapus pada awal bulan Desember. Laporan awal dikirim malam itu juga video menunjukkan pemotongan durasi, tetapi tidak ada jejak manipulasi buatan. Rekayasa digital.
atau teknologi sintetis. Tingkat kesesuaian dengan sistem kamera asli mencapai 98,7%. Kesimpulan video tersebut autentik, diekstraksi langsung dari sistem internal oleh seseorang yang memiliki akses penuh. Kesimpulan ini membuat seluruh tim penyidik tersentak. Jika rekaman itu asli, berarti seseorang di dalam sekolah telah menyimpan salinan sebelum sistem dihapus. Kini pertanyaannya berubah, siapa yang memiliki izin akses? Dan mengapa ia menyebarkan video itu secara anonim pada saat bersamaan? Unit keamanan siber mulai melacak jejak digital. Walaupun akun kebenaran di balik pintu telah terhapus, alamat IP dasarnya berhasil direkonstruksi. Data menunjukkan akun itu pernah diakses dari sebuah komputer di warung internet di Kecamatan Bukit Tengah, Kota Tamadia, berjarak sekitar 25 km dari SMA Negeri Harapan 3. Rekaman kamera warung internet langsung diamankan. Cuplikan memperlihatkan seorang pria berusia sekitar 30 tahun, mengenakan masker, jaket gelap, duduk di komputer nomor 7 pada pukul 13:56 tepat saat unggahan terjadi. Jejak teknis di komputer menunjukkan penggunaan USB, perangkat lunak pengubah alamat IP, serta program penyunting video sederhana. Identitas pria tersebut dikonfirmasi sebagai Joko Triyanto, 32 tahun, tinggal di Kecamatan Bukit Tengah, bekerja sebagai teknisi lepas yang pernah menangani sistem kamera di berbagai kantor dan sekolah. Catatan pengadaan menunjukkan bahwa Joko pernah memenangkan tender pemasangan dan pemeliharaan sistem kamera untuk SMA Negeri Harapan 3 pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu, ia memiliki hubungan dekat dengan Bapak Purwanto Hadis, wakil kepala sekolah. Keduanya pernah bekerja sama dalam beberapa proyek perangkat elektronik. Dari fakta ini, muncul dugaan baru, apakah wakil kepala sekolah atau seseorang yang dekat dengannya berkolaborasi membocorkan rekaman tersebut untuk tujuan tertentu laporan, tekanan internal, atau perebutan kekuasaan. Saat laporan ini diserahkan kepada pimpinan Polda, Letkol Ardi Nugraha menegaskan, "Kami telah memastikan dua hal penting: video itu asli, dan pengunggahnya memiliki akses khusus ke sistem kamera sekolah. Sekarang, kita harus mengungkap motifnya." Panggilan resmi segera dikirim kepada Joko Triyanto, memerintahkannya hadir keesokan paginya. Seluruh perangkat pribadinya langsung diblokir untuk analisis. Pada pagi hari tanggal 31 Desember tahun 2024, ketika kabut masih menyelimuti kota Purwajaya, pemeriksaan terhadap Joko dimulai. Ia masuk ruangan dengan langkah berat, mengenakan jaket lusuh. Jari-jarinya saling menggenggam. Tatapannya tertuju ke lantai. Setelah identitasnya diverifikasi, penyidik bertanya langsung, "Apakah Anda yang mengunggah video terkait SMA Negeri Harapan 3 ke media sosial?" Joko terdiam beberapa detik, kemudian mengangguk. "Ya, saya yang mengunggah, tapi bukan untuk keuntungan pribadi. Saya hanya melakukan apa yang diminta seseorang di sekolah." Seluruh ruangan langsung hening. Siapa orang tersebut? Penyidik menekan. Joko menarik napas panjang sebelum menjawab, "Wakil kepala sekolah, Bapak Purwanto Hadis." Menurut keterangannya, Joko telah menangani sistem kamera sekolah sejak tahun 2021, dan hubungan kerjanya dengan Bapak Purwanto menjadi semakin dekat. Pada awal bulan Desember, ketika rumor tuduhan mulai ramai, Bapak Purwanto menghubunginya. Dalam pernyataannya, Joko menulis, beliau bilang, sistem kamera lama akan diganti. Jadi datanya harus disalin dulu jika suatu saat diperlukan.
Saya diminta mengekstrak beberapa rekaman. Katanya hanya untuk kebutuhan internal. Joko melaksanakan instruksi tersebut dan menyimpan salinan rekaman koridor administrasi bagian yang muncul dalam video yang viral. Namun saat melihat rekaman, ia melihat banyak adegan tidak wajar. Dr. Nugroho Dwi Kori masuk ke ruangannya bersama perempuan berbeda. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jelas ada sesuatu yang aneh, ujarnya. Saat saya bertanya, Bapak Purwanto hanya bilang simpan saja. 2 minggu kemudian, ketika polisi mulai memeriksa sekolah, Bapak Purwanto kembali menghubungi Joko dan memerintahkan agar rekaman dipotong, disunting, lalu diunggah melalui akun anonim. Sebagai imbalan, ia menjanjikan bayaran besar dan peluang tender baru. Joko mengaku menggunakan laptop pribadi, VPN, dan USB untuk mengunggah video, kemudian menghapus akun dan membersihkan perangkat, mengira semuanya akan berakhir. Saya tidak menyangka semuanya akan sebesar ini. Saya pikir hanya untuk memberi tekanan di internal, katanya dengan suara bergetar. Ketika ditanya tentang motif sebenarnya, Joko berkata ia tidak diberitahu secara jelas. Tetapi hanya mengingat satu kalimat dari Bapak Purwanto, jabatan itu sudah goyah, tinggal satu percikan kecil. Kalimat ini dicatat tebal dalam berkas penyidikan. Analisis data juga menunjukkan bahwa akun internal milik Bapak Purwanto pernah mengakses sistem kamera sebelum seluruh data terhapus, tepat pada waktu Joko diminta menyalin rekaman. Kesimpulan laporan resmi pengunggah video adalah Joko Trianto bertindak atas permintaan Wakil Kepala Sekolah Purwanto Hadis. Tindakannya mengandung unsur akses ilegal dan penyebaran data dengan tujuan yang belum terungkap. Setelah pemeriksaan selesai, Joko hanya berkata lirih, "Kalau saya tahu akibatnya seperti ini, saya tidak akan melakukannya. Saya hanya ingin membantu orang yang saya kenal." Ia kemudian ditempatkan di ruang penahanan administratif untuk pemeriksaan lanjutan. Pada pagi hari tanggal 2 Januari 2025, di lantai 3 gedung Polda Jawa Tengah, berkas perkara setebal 2 jengkal telah tersusun penuh laporan teknis, hasil pemeriksaan, dan puluhan kesaksian tertulis. Pada pukul 8:15, Dr. Nugroho Dwi Kori memasuki ruangan. Ia mengenakan setelan abu-abu rapi, berusaha menjaga ketenangannya. Meski wajahnya tampak letih setelah hampir 2 minggu diterpa tekanan publik. Di hadapannya duduk Letkol Ardi Nugraha bersama perwakilan kejaksaan. Letkol Ardi membuka pembicaraan. "Kami mengundang Anda untuk menjelaskan berbagai dugaan terkait video dan laporan banyak pihak. Mohon bekerja sama secara jujur." Dr. Nugroho menjawab dengan suara parau, "Saya tidak bersalah. Video itu rekayasa. Ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Saya telah lebih dari 30 tahun mengabdi dalam pendidikan. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu." Penyidik membuka laporan analisis teknis dan menegaskan, video ini telah dikonfirmasi autentik oleh laboratorium forensik. Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki akses penuh dan menutup sistem kamera setiap sore. Letkol Polisi Ardi Nugraha menatap langsung dan berkata, "Apakah Anda memiliki penjelasan kepala sekolah?" Dr. Nugroho Dwi Kori menunduk, kedua tangannya mengepal, dan sejenak suasana tenggelam dalam keheningan. Setelah menarik napas, ia berkata pelan, tetap mencoba menjaga ketenangannya, "Saya tidak ingat semuanya. Kamera di sekolah bisa diakses banyak orang. Saya hanya masuk ke ruang kerja saya. Jika ada murid atau guru yang perlu berbicara secara pribadi, saya bertemu mereka di sana. Hanya itu." Letkol Ardi sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya rendah namun sangat tegas. "Namun selama 3 bulan,
Anda membawa lebih dari 20 perempuan berbeda ke ruangan yang sama dengan pola waktu serupa. Dan setelah itu, seluruh data asli terhapus. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini, Doktor? Nugroho mulai bernapas berat. Keringat muncul di dahinya. Itu bukan saya. Saya dijebak. Seseorang memasang perangkap untuk saya. Ulangnya berulang kali. Tetapi gambar-gambar yang diperbesar di layar proyektor di belakangnya mengatakan jauh lebih banyak daripada kata-kata siapapun. Setiap bingkai menunjukkan jelas koridor, pintu ruang kepala sekolah, bayangan orang keluar masuk, dan dirinya sendiri dalam berbagai situasi. Ketika Joko Triyanto dibawa masuk untuk diperiksa bersamaan, ia mengonfirmasi bahwa wakil kepala sekolah Purwanto Hadis memang meminta dia mengekstrak video. Namun ia menegaskan pembuktiannya, rekaman itu sepenuhnya asli. Mendengar pernyataan itu, Dr. Nugroho terangkat spontan. Matanya melebar antara marah dan terkejut. Jadi orang itu, dia yang menjatuhkan saya. Dia iri pada posisi saya sejak lama. Ia memukul meja. Suaranya bergetar, seperti berusaha mempertahankan argumen terakhir yang tersisa. Namun penyidik tidak berhenti di sana. Mereka menunjukkan dokumen hasil pencocokan akses sistem yang membuktikan bahwa pada beberapa waktu tertentu, akun administrator atas nama Nugroho Dwi Kori membuka kunci kamera, mengubah riwayat penyimpanan, dan khususnya pada malam awal bulan Desember, seluruh hard disk sistem terhapus sepenuhnya. Selain itu, dari lebih dari 17 laporan pengaduan, banyak keterangan cocok persis dengan hari, tanggal, dan jam yang terekam di kamera. Beberapa guru dan murid bahkan mengenali diri mereka dalam rekaman. Suasana ruang pemeriksaan menjadi begitu berat. Dr. Nugroho duduk kaku, menatap kosong ketumpukan berkas di hadapannya. Waktu seakan berdetak lebih lambat hingga akhirnya ia berkata lirih, Saya hanya ingin aturan dipatuhi. Saya ingin mereka disiplin. Tidak lebih." Letkol Ardi tidak menjawab, hanya mengangguk singkat. Kepala sekolah itu menunduk. Pengakuan meski samar tetap menjadi titik balik. Setelah lebih dari 4 jam pemeriksaan tanpa jeda, orang yang pernah memimpin sebuah sekolah ternama itu akhirnya mengakui telah melakukan tindakan tidak pantas terhadap bawahan dan murid selama bertahun-tahun. Catatan pemeriksaan mencatat ia melakukan tindakan melampaui batas etika profesi, memanfaatkan jabatan untuk menekan mental dan martabat banyak orang. Pada sore hari itu, perintah penahanan resmi ditandatangani, pintu ruang pemeriksaan tertutup, menandai berakhirnya satu fase panjang penuh keheningan dan pembiaran di lingkungan sekolah. Setelah pengakuan itu, penyidik menelusuri lebih dalam struktur kekuasaan yang Dr. Nugroho Dwi Kori bangun bertahun-tahun di SMA Negeri Harapan 3. Setiap kalimat dalam keterangannya, serta kesaksian para korban, membentuk gambaran gelap tentang mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang diselimuti oleh citra moralitas, prestasi, dan piagam penghargaan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa hampir semua pelanggaran bermula dari ruang kerja kepala sekolah tempat dianggap sebagai pusat kendali seluruh institusi. Di ruangan itu, Dr. Nugroho menggunakan jabatannya untuk mengontrol, menekan, dan memaksa mereka yang lebih lemah. Para guru muda yang baru diangkat sebagai pegawai kontrak menjadi kelompok paling rentan. Banyak pernyataan tertulis menyebutkan bahwa ia memanggil mereka ke ruangannya dengan alasan evaluasi kompetensi atau pembinaan profesional. Beberapa dari mereka menceritakan bahwa pintu ruang itu selalu dikunci dari dalam. Dan apapun yang terjadi di sana menjadi trauma yang sulit diungkapkan. Ia tidak menggunakan kekerasan fisik langsung, tetapi memanfaatkan kekuasaan administratif dan ketakutan kehilangan pekerjaan
satu tatapan tajam, satu ancaman halus, atau secarik dokumen pemutusan kontrak sudah cukup membuat seseorang menyerah. Dengan beberapa guru, ia melemparkan kalimat dingin, "Harap ingat, saya yang menentukan apakah evaluasi Anda saya tanda tangani atau tidak." Kalimat itu cukup membuat banyak orang paham bahwa perlawanan berarti kehilangan segalanya. Beberapa orang memilih diam, beberapa meminta pindah, sementara yang lain menanggung rasa malu demi menjaga nama baik keluarga. Satu guru muda menulis, "Saya tahu itu salah, tapi saya diancam bahwa jika saya melapor, berkas saya akan dihancurkan. Saya tidak akan diterima mengajar dimanapun. Saya takut, dan saya memilih diam." Tidak hanya guru, Dr. Nugroho juga memanfaatkan posisinya untuk menekan murid dan orang tua. Murid yang membutuhkan bantuan finansial atau rekomendasi sering dipanggil ke ruangannya. Beberapa siswa perempuan menyatakan bahwa mereka keluar dari ruangan itu dalam keadaan ketakutan. Lalu perlahan berhenti sekolah. Penyidik menyimpulkan bahwa ia menggunakan otoritas pendidikan untuk menciptakan ketergantungan dan ketakutan, suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius. Setelah setiap kejadian, ia akan menakut-nakuti atau menenangkan korban, menjanjikan menjaga rahasia atau, sebaliknya, mengancam menodai reputasi mereka. Orang yang mencoba melawan akan dicap tidak profesional dalam laporan administrasi. Dengan yang lebih lemah, ia memberikan hadiah atau uang, mendorong mereka ke dalam lingkaran rasa bersalah dan ketakutan. Seorang penyidik senior berkata, ia bukan hanya melakukan pelanggaran, ia menghancurkan seluruh kepercayaan terhadap etika profesi guru. Keheningan satu sekolah selama bertahun-tahun adalah perisai yang melindunginya. Laporan akhir menyatakan dengan tegas, Dr. Nugroho Dwikori menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan untuk memaksa, menekan, dan mengancam banyak individu demi kepentingan pribadi. Pelanggaran itu berlangsung lama, terstruktur, dan menimbulkan kerusakan sosial serta mental yang serius. Sore itu, ia menandatangani pengakuan. Tangannya gemetar. Ia berkata pelan, "Saya pikir saya mengendalikan segalanya. Ternyata saya yang dibutakan oleh kekuasaan." Di luar sana, angin awal bulan Januari berhembus melewati pepohonan kering. Sekolah SMA Negeri Harapan 3 sunyi. Pintunya tertutup rapat seperti menutup babak gelap yang baru saja terungkap. 3 hari kemudian, setelah pengakuan kepala sekolah, penyidik memanggil Purwanto Hadis, wakil kepala sekolah, untuk diperiksa lebih lanjut. Pagi itu, ia masuk ke ruang pemeriksaan dengan langkah kaku, mencoba tampak tenang, meski wajahnya menunjukkan kecemasan dalam. Ketika pintu tertutup, cahaya lampu kuning memantul pada wajah letih seseorang yang tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kebenaran telah tiba. Penyidik bertanya, "Sebagai wakil kepala sekolah, Anda mengelola administrasi internal dan berhubungan dengan pihak berwenang. Apakah Anda mengetahui pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah Nugroho selama ini?" Purwanto terdiam. Matanya menghindar. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Saya pernah mendengar dan melihat hal yang tidak benar. Tapi saya tidak yakin. Saya takut berbicara. Takut karier saya dan banyak orang lain hancur." Ruangan kembali hening. Penyidik melanjutkan, "Anda yang meminta teknisi Joko Trianto mengekstrak dan mengunggah video itu." "Benar." Purwanto menunduk dalam. "Saya tidak bermaksud membuat semuanya sebesar ini. Saya hanya ingin publik melihat sesuatu yang salah agar pihak berwenang turun tangan. Saya tahu kepala sekolah salah, tapi tidak ada yang berani bersuara." Penyidik mengetuk meja dengan ujung pena. "Anda bisa melapor secara resmi. Anda tidak hanya terlambat bicara, tetapi memilih cara salah.
dan menimbulkan kerusakan lebih besar. Purwanto menarik napas panjang. Saya tahu, saya takut dia. Semua orang di sekolah takut. Ada yang pernah melapor secara anonim, lalu dipindahkan. Saya tidak punya cukup keberanian, jadi saya diam. Penyelidikan menunjukkan ia mengetahui pelanggaran selama bertahun-tahun, bahkan pernah diancam ketika mencoba menolak. Namun alih-alih melapor, ia memilih diam demi menjaga posisinya, lalu akhirnya menggunakan cara tidak sah dengan menyebarkan video untuk menekan publik. Laporan resmi menyimpulkan Purwanto Hadis tidak terlibat langsung dalam tindakan kriminal kepala sekolah, tetapi bersalah karena pembiaran, mengetahui pelanggaran namun tidak melapor, dan bahkan memanfaatkan situasi demi kepentingannya sendiri. Ketika ditanya apakah ia menyesal, ia menjawab pelan, "Andaikan saya berani lebih dahulu, mungkin banyak orang tidak harus menderita." Setelah pemeriksaan, penyidik resmi menetapkan tambahan pasal untuk pelanggaran tidak melaporkan tindak pidana. Mereka juga meninjau tanggung jawab kolektif pimpinan sekolah atas kegagalan mengawasi. Di luar sana, opini publik meledak. Sebuah artikel surat kabar lokal menulis diam terhadap kejahatan berarti membiarkan kejahatan hidup ketika rasa takut mengalahkan kebenaran. Keadilan tidak bisa berjalan. Di berbagai warung kopi, di ruang rapat dewan guru, bahkan dalam sesi diskusi mengenai etika profesi pendidik, 3 huruf NTH tidak lagi terdengar sebagai nama sebuah sekolah, melainkan sebagai sebuah peringatan keras. Yang membuat masyarakat begitu marah, bukan hanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang menyandang predikat guru, tetapi juga sikap diam dari mereka yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak berani mengatakannya, serta dari sebuah sistem yang selama ini memuja dirinya sebagai simbol moral dan keteladanan. Ketika keadilan tertahan karena rasa takut, ketika kekuasaan diberikan kepada orang yang tidak memiliki karakter, dan ketika keheningan dianggap sebagai pilihan paling aman, maka kejahatan tidak perlu bersembunyi. Ia tumbuh dan hidup di bawah cahaya terang. Dalam perkara ini, Dr. Nugroho Dwi Kori adalah pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan kewenangan, menjadikan jabatan kepala sekolah yang seharusnya menjadi lambang kehormatan dan tanggung jawab sebagai alat untuk mengendalikan, menekan, dan merendahkan orang lain. Ia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati makna luhur profesi pendidik, meruntuhkan citra mulia seluruh dunia pendidikan. Namun Purwanto Hadis, wakil kepala sekolah, juga menjadi gambaran sebuah tragedi lain, tragedi keheningan. Ia mengetahui, ia menyaksikan, tetapi ia tidak berani berbicara. Ia memilih keselamatan diri daripada menghadapi kesalahan. Dan justru pilihan diam itu mengubahnya dari seorang saksi menjadi pihak yang turut membiarkan kesalahan berlangsung. Keadilan memang telah ditegakkan. Tetapi, pelajaran terbesar dari perkara ini tidak hanya tercatat dalam putusan hukum, melainkan dalam pertanyaan besar yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, siapa yang akan melindungi mereka yang lemah? Bila orang yang memegang kekuasaan justru menjadi pelaku penindasan, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang bagi pengetahuan, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan ternyata menyimpan sudut-sudut gelap yang banyak orang ketahui tetapi enggan disentuh. Di tempat itu, ketakutan kehilangan pekerjaan, kehilangan martabat, atau kehilangan posisi membuat banyak orang memilih diam. Dan justru keheningan seperti itulah yang menjadi tanah subur bagi tumbuhnya perilaku menyimpang. Pelajaran pahit dari kasus SMA Negeri Harapan 3 mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan akan berubah menjadi alat penindasan. Jabatan tanpa moral hanya menjadi kedok bagi kerusakan,
dan keheningan yang bukan demi kebenaran adalah bentuk pembiaran. Setelah kejadian tersebut, Kementerian Pendidikan Indonesia memerintahkan peninjauan ulang seluruh prosedur rekrutmen dan sistem manajemen pegawai, serta membuka kanal perlindungan khusus bagi guru dan siswa, agar mereka yang berada dalam posisi lemah dapat melapor tanpa takut pembalasan. Beberapa provinsi dan kota mulai menerapkan model kotak laporan aman untuk mendorong pelaporan mengenai perilaku negatif di lingkungan sekolah. Itu adalah langkah menggembirakan. Namun tidak cukup, karena tidak ada peraturan apapun yang dapat menggantikan keberanian dan suara hati manusia.